Halo, Bu Mirna, halo. Ya, Bu Intan. Ya, kayaknya waktunya sudah menunjukkan jam 11 tepat ya, jadi mungkin bisa kita mulai ya, Bu ya? Bisa. Iya. Dari Bu Mirna ada yang mau disampaikan dulu? Mungkin saya akan menyampaikan untuk tata tertib saja ya, Bu ya. Setelah itu Iya. nanti saya Saya belum tentu semuanya hadir sejak pertemuan. ya. Baik, selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Mirna. Di sini saya dari Direktorat Keuangan ingin menyampaikan beberapa tata tertib pada video ini. Yang pertama adalah untuk join ke website menggunakan akses Anda. Yang kedua, pelaksanaan akan dimulai seperti waktu. Yang ketiga, dianjurkan menggunakan earphone atau headset agar kualitas suara lebih baik. Keempat, selain pembicara yaitu host dan presenter diharuskan menonaktifkan mikrofon. Yang kelima, kita akan diberikan instruksi berikutnya kepada peserta dengan cara host pembicara dan kita dijawab. Yang keenam, kepada peserta yang sudah join di grup yang diharapkan untuk melakukan absensi seusai dilakukan tersebut melalui link yang ada selambatnya 1 kali 24 bulan setelah berakhir proses tanda kehadiran. Yang ketujuh, bagi peserta yang memiliki masalah sehingga tidak bisa ikut serta pada sesi ini, bisa menonton ulang di kanal YouTube secara langsung. Demikian tata ini dibuat kelancaran ekspor. Diharapkan kerjasama Bapak Ibu semua. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa dilakukan. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Intan untuk melanjutkan bukaan acara ini. Silakan Bu Intan. Ya, baik, terima kasih Bu Mirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Guru peserta KKGS tahun 2010 ya, khususnya untuk bidang IoT atau Internet of Things. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita hari ini sudah sampai pada pertemuan ke-8 atau pertemuan terakhir ya untuk workshop KKGS kita pada masa pandemi COVID saat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini sudah hadir di tengah kita 2 orang pembicara, yaitu Bapak Dedi Suryadi yang nanti akan menyampaikan tentang penugasan akhir yang akan dikerjakan oleh Bapak Ibu. Kemudian yang kedua sudah hadir juga Bapak Andi dari PT SCM. Beliau akan menjelaskan terkait dengan bisnis proses, terutama di bidang IoT. Sebelum kita mulai sesi pada pagi menjelang siang hari ini, saya ingatkan kepada Bapak Ibu, nanti untuk mengisi daftar hadir sekaligus form feedback yang akan saya share di kolom chat, juga di grup Telegram. Barangkali ada yang mengalami kesulitan untuk mengakses kolom chat, nanti bisa ke grup Telegram. Dan bagi Bapak Ibu yang mengalami kendala teknis, nanti bisa menonton ulang siaran ini di channel YouTube yang linknya akan kami share nanti setelah selesai Vicon kita pada pagi hari ini. Baik, mungkin langsung saja untuk mengefektifkan pertemuan kita. Yang pertama mungkin langsung kepada Pak Dedi ya. Pak Dedi sudah siap? Siap Bu. Ya, mangga Pak Dedi, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan terkait penugasan akhir. Baik, terima kasih Bu Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Mirna ya dari SMK, yang terhormat Bu Intan selaku host KKGS IoT, yang terhormat Bapak Ibu guru yang ada yang mengikuti seluruh Indonesia, yang terhormat di sini juga ada Pak Andi dari PT SCM. Kebetulan beliau sangat dekat, mungkin langsung di satu tempat Bu Intan ya, supaya langsung bisa memudahkan untuk memberikan materi itu. Iya betul. Baik Bapak Ibu guru semuanya,
syukur alhamdulillah kita telah memasuki hari materi terakhir terkait dengan KKGS IoT ya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mengikuti dari pertemuan pertama sampai dengan yang ke-8. Semoga ilmu yang didapat bisa menjadi berkah terutama ke sana. Berikutnya bisa menjadi tambahan ilmu dan juga pengetahuan seperti itu. Nah, untuk materi yang akan saya sampaikan di sini adalah penugasan, di mana penugasan ini sesuai dengan amanat dari panitia yang terutama dari PSMK dalam rangka sebagai syarat Bapak Ibu telah lulus untuk mengikuti training atau pelatihan di KKGS ini. Dalam penugasan ini nanti Bapak Ibu akan diberikan beberapa opsi terkait dengan tugas yang insya Allah semoga tidak memberatkan seperti itu di masa COVID-19 ini. Semoga kita bisa melaksanakan penugasan dengan baik. Berikutnya di sini ada tema yang diambil mengenai KKGS ini adalah menyiapkan keunggulan masa depan. Nah, yang dimaksud mungkin yang ingin dicapai oleh panitia atau terutama di sini adalah di PSMK adalah semoga Bapak Ibu guru semuanya bisa siap untuk menghadapi tantangan masa depan. Berikutnya adalah sekarang kita sudah memasuki dari mungkin tahun 2016 ke bawah sepertinya, kita sudah memasuki era industri 4.0. Nah, diharapkan semuanya, terutama kita di pendidikan, bisa menyiapkan anak didik kita supaya anak didik kita bisa mengintegrasikan pengetahuan terutama di bidang IoT dengan keilmuan yang didapat di sekolahnya atau di SMK-nya seperti itu. Nah, ini adalah tujuan menyiapkan keunggulan masa depan. Dan semoga Bapak Ibu semua di sini yang paling utama Bapak Ibu sudah siap dan sudah siap untuk mengikuti zaman atau tren teknologi yang sekarang sedang berlangsung seperti itu. Itu adalah industri 4.0. Berikutnya adalah industri 4.0 ini terutama di bidang IoT, perangkat sekarang sudah terhubung dengan internet gitu ya. Di mana sangat mudah sekali sekarang Bapak Ibu bisa melihat di media online, di marketplace online maupun di toko-toko offline itu sudah banyak menjual peralatan yang sudah bisa dikendalikan oleh internet. Nah, kita di sini kita sebagai apa gitu kan? Nah, kita di sini apakah sebagai kreator, pembuat, atau kita malah menjadi sebagai user seperti itu. Yang diharapkan dengan pelatihan ini yang Bapak Ibu dapatkan dari pertemuan 1 sampai dengan 8 ini, Bapak Ibu bisa menjadi seorang kreator mungkin. Bisa kreator yang sederhananya Bapak Ibu bisa membuat peralatan di sekitar Bapak Ibu, ya, di rumah maupun di sekolahnya. Baik Bapak Ibu, nah ini penugasan ini, kenapa ada penugasan? Kami sudah koordinasi sebagai pengampu, koordinasi dengan DPSMK dalam hal ini. Ada yang bertanya mungkin para peserta ini, kenapa pelatihannya kok ada penugasan? Kebetulan di sini kita lagi menghadapi COVID-19. Betul Bapak Ibu, kita semuanya sekarang lagi menghadapi COVID-19. Tetapi penugasan ini sifatnya adalah dalam rangka memverifikasi. Pertemuan 1 sampai dengan 7 kemarin, Bapak Ibu, apakah sudah bisa belum mengaplikasikan seperti itu atau seperti apa? Nah, ini penugasan ini dibuatnya dalam rangka itu ke sana. Jadi memverifikasi hasil daripada pelatihan tersebut, Bapak Ibu sudah mendapatkan apa, sudah bisa sampai mana seperti itu. Dan semoga nanti dari hasil Bapak Ibu, dari sisi pengetahuan maupun praktek, apabila dirasa cukup kurang, insya Allah nanti akan ada program keberlanjutan. Insya Allah akan dilaksanakan. Baik Bapak Ibu, ini salah satu tugasnya adalah, Bapak Ibu ini saya ada pilihan, ini adalah contoh. Di pertemuan ke-1 kalau nggak salah, itu dari Pak Agus ya, dari BPTK ITB, itu menyampaikan mengenai absen selfie. Ya. Absen selfie ini bisa menjadi salah satu tugas Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa meminta akun, mendaftarkan akun
kepada PPTK ITB. Selanjutnya Bapak Ibu aktifkan, terus simulasikan di sini dalam skup kecil, silahkan ya. Skup kecil mangga Bapak Ibu bisa dilaksanakan. Nanti akan ada penjelasan di bawah. Salah satunya ini ada mesin absen selfie yang Bapak Ibu mungkin sudah dapatkan materinya di pertemuan ke-1 oleh Pak Agus Sukoco dan Pak Ari, dan juga ditekankan di pertemuan ke-4 kalau tidak salah ya oleh Pak Agus. Terus berikutnya di sini Bapak Ibu sudah mengikuti materi mengenai smart irrigation. Nah, ini yang memberikan materinya adalah Pak Marzuki dari PPTK ITB Foundation. Ini juga menjadi salah satu tugas penugasan. Bapak Ibu bisa milih ya, bisa milih salah satu yang menurut Bapak Ibu mampu, silakan. Nah, untuk yang smart irrigation ini Bapak Ibu sudah bisa ngambil file doc-nya itu di materi KKGS yang ada linknya, ada link di Bitly. Bapak Ibu bisa download lengkap untuk smart irrigation ini seperti apa. Berikutnya Bapak Ibu di sini ada menyalakan dan mematikan perangkat atau kendaraan dari jarak jauh. Nah, di sini Bapak Ibu bisa meng-create, apakah Bapak Ibu misalkan mempunyai microcontroller atau mempunyai relay, atau Bapak Ibu mempunyai alat yang bisa dikoneksikan, silakan dikoneksikan dan dilaksanakan gitu ya. Silakan dikoneksikan, berikutnya simulasikan bagaimana Bapak Ibu menerapkan IoT-nya minimal di lingkungan kecil, minimal di Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah dengan sumber daya perangkat atau komponen yang Bapak Ibu punya sebagai media ajar. Salah satunya Bapak Ibu bisa ada project board mungkin dengan microcontroller atau .mcu. Berikutnya juga kemarin ada yang menggunakan starter kit. Dipersilakan Bapak Ibu koneksikan komponen-komponen yang ada, itu koneksikan, terus berikutnya simulasikan ya. Simulasikan dan hasilnya seperti apa Bapak Ibu tolong didokumentasikan seperti itu. Nah, berikutnya di sini juga ada pilihan apabila Bapak Ibu terkait dengan hardware. Tadi ada hardware IoT itu kan, untuk IoT itu kita sifatnya ada hardware-nya, ada hardware, ada software. Nah, yang terkena dengan hardware, tetapi Bapak Ibu hanya punya software, dalam hal ini adalah Arduino-nya, kita sudah menyiapkan sensor suhu. Nanti sensor suhu kita pasang di kita, nanti kami akan memberikan codingnya kepada Bapak Ibu, terus koneksikan coding yang Bapak Ibu tadi, yang sudah kami berikan nanti, koneksikan dengan sensor yang berada di kami, mungkin di Bandung, kita akan pasang di Bandung, dan nanti reportnya seperti apa ke laptop Bapak Ibu atau ke software Bapak Ibu, seperti itu. Jadi yang terkendala dengan hardware atau tidak mempunyai komponen, kita sudah menyiapkan ini gitu. Jadi selain tadi ada absen selfie, mungkin yang menjadi alat utamanya adalah handphone atau laptop, itu bisa menjadi solusi. Berikutnya adalah sensor suhu. Ini adalah berikutnya ini. Jadi ini salah satu opsinya untuk penugasan. Gitu. Baik, ini kesimpulannya seperti apa? Nah, di sini Bapak Ibu ada poin untuk penugasan ini. Yang satu, untuk mesin absen selfie, silakan bisa dilaksanakan secara mandiri atau cakupan kecil. Cakupan kecil bila memungkinkan di sini seperti kelas, ada staf sekolah, pengawas, atau yang memungkinkan Bapak Ibu bisa kolaborasikan atau bisa mensimulasikan. Jadi sekali lagi untuk absen selfie di sini kami tekankan yang memungkinkan, yang Bapak Ibu bisa gitu ya, dengan tetap memperhatikan prosedur protokol COVID-19, jangan sampai menjadi suatu permasalahan baru dengan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi untuk yang poin absen selfie atau yang poin yang lainnya, silakan Bapak Ibu membuatkan tugasnya disesuaikan dengan kondisi sekarang seperti itu. Jadi jangan sampai ada ada permasalahan baru ya. Mungkin Bapak Ibu harus ke sekolah, siswanya diundang ke sekolah, itu mungkin tidak diperbolehkan seperti itu. Silakan Bapak Ibu bisa melaksanakan tugas di rumah masing-masing seperti itu.
Baik, untuk yang absen selfie, apabila nanti Bapak Ibu bisa bertanya langsung nanti di grup Telegram atau di Facebook ya. Bapak Ibu silakan yang belum bergabung di Facebook, ada KKGS IoT 2020, silakan untuk bergabung supaya kita bisa komunikasi dua arah gitu ya. Nomor 2, mengkoneksikan device IoT yang tersedia di masing-masing peserta. Nah, di sini silakan apabila Bapak Ibu mempunyai komponen, mempunyai device yang yang siap dikoneksikan ke platform yang dipilih, silakan. Itu sebagai tugas saya juga. Yang penting Bapak Ibu memahami fungsi daripada pembelajaran IoT-nya seperti apa gitu. Itu nomor 2. Nomor 3-nya mensimulasikan hasil pembelajaran dengan media ajar. Ini yang tadi saya maksud. Ini ada yang menggunakan project board, berikutnya adalah dengan microcontroller, dengan Node MCU, ada juga dengan starter kit dan lain-lainnya. Silakan Bapak Ibu bisa mensimulasikan di rumah. Kemarin saya cek ada di beberapa peserta yang sudah bisa melakukan simulasi di rumah masing-masing. Ada yang mengaktifkan kran, ada yang menyalakan lampu, ada juga yang melakukan untuk gas ya, sensor gitu ya, sensor api dan sebagainya. Itu Bapak Ibu bisa dilihat di sana gitu. Berikutnya adalah poin 4, menggunakan software Arduino untuk mengkoneksikan device. Nah, jika tidak punya hardware, berarti Bapak Ibu gunakan Arduino dan device-nya kita siapkan nanti supaya bisa di remote jarak jauh. Terus berikutnya adalah peserta bisa membuat simulasi secara mandiri bebaskan di luar dari poin 1 sampai 4. Nah, jika Bapak Ibu ternyata 1 sampai 4 itu bukan sebagai pilihan Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu mempunyai yang lain, silakan, itu lebih baik, enggak dipersilakan gitu ya. Misalkan, Pak, saya sudah bisa membuat menggabungkan microcontroller dengan RFID reader misalkan untuk tapping, enggak, silakan. Jika itu memungkinkan, silakan gitu Bapak Ibu. Jadi tidak berpatokan kepada 1 sampai dengan 4 saja untuk jenis-jenisnya. Silakan, sekali lagi untuk penugasan ini diserahkan kepada masing-masing peserta yang tentunya itu kami mengharapkan di sini ada produk atau ada simulator project yang bisa terus dikembangkan seperti itu. Baik, berikutnya adalah poin 6, penugasan lainnya. Di sini yang dimaksud dengan penugasan lainnya mungkin ada informasi mengenai tes atau segala macam. Nah, kami sebagai pengampu belum mengetahui untuk tesnya. Kami pengampu hanya memberikan rangkaian tugas yang didapatkan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7 gitu. Jadi untuk yang poin 6 apabila ada informasi kaitan dengan penugasan lainnya, mungkin nanti dari PSMK akan menyampaikan, bisa melalui langsung PSMK-nya atau melalui kami dari pengampu. Mungkin nanti tinggal ditunggu aja informasinya. Berikutnya adalah teknis penugasan. Ini untuk teknis penugasannya, silakan project atau simulator hardware IoT-nya Bapak Ibu simulasikan. Berikutnya direkam dan dibuatkan video. Insya Allah di IoT ini kita sudah memberikan materi mengenai pembuatan video dengan menggunakan HP. Bapak Ibu bisa langsung. Jadi project yang Bapak Ibu simulasikan jangan lupa direkam dan divideokan. Berikutnya di dalam video juga ada narasi ya tentunya. Silakan Bapak Ibu buat narasinya seperti apa Bapak Ibu mengetahui project tersebut gitu ya. Silakan Bapak Ibu membuatkan narasinya. Poin 3, silakan upload ke channel Bapak Ibu atau ke media lain, misalkan ada Google Drive atau yang lainnya. Berikutnya kami hanya mendapatkan linknya saja. Bapak Ibu kirimkan hasil penugasan ke form. Di sini nanti bisa dicek langsung di materinya. Ada bit.ly penugasan KKGSI IoT 2020. Jadi apabila Bapak Ibu telah melakukan poin 1 sampai dengan poin 3, silakan Bapak Ibu mengisi form di bit.ly penugasan KKGSI IoT 2020.
Berikutnya hasil dari informasi dan kesepakatan dari PSMK di PSMK untuk tugas berakhir tanggal 2 Juni. Jadi tanggal 2 Juni ini adalah terakhir Bapak Ibu mengirimkan tugasnya. Jadi tanggal 2 Juni ya, 2 Juni 2020 terakhir mengumpulkan tugas yang Bapak Ibu buat. Berikutnya adalah kami coba tanyakan kepada PSMK dan hasil seperti ini di poin 6. Penugasan wajib diselesaikan oleh peserta karena untuk memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Nanti kan Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat pelatihan ya. Salah satu syarat mendapatkan sertifikat pelatihan itu adalah menyelesaikan tugas gitu. Jadi apabila nanti Bapak Ibu belum bisa menyelesaikan atau tidak bisa menyelesaikan, berarti informasi dari PSMK tidak akan mendapatkan sertifikat seperti itu. Oke, baik. Poin 7 yang terakhir di sini, peserta yang menjalankan tugas akhir akan mendapatkan sertifikat. Ya, itu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dari pertemuan ke-1 sampai dengan ke-8 ini telah mengikuti materinya dan Bapak Ibu membuat proyek akhir, dalam hal ini adalah penugasan, berarti Bapak Ibu layak untuk mendapatkan sertifikat KKGSI Internet Opting 2020. Baik Bapak Ibu, berikutnya ada contoh proyek Internet Opting. Apabila Bapak Ibu ingin ada gambaran, nih gambarannya seperti apa sih gitu kan? Gambaran-gambaran tugasnya seperti apa? Bapak Ibu silakan bisa akses di sini ada dari PT ECM sudah ada linknya, ada Bitly Beda Bisa Official. Terus berikutnya ada PPTK ITB juga memberikan akses, ada link, ada channel YouTube-nya. Silakan Bapak Ibu, nanti saya akan sharekan materinya, bisa langsung diklik di sana. Nah ini adalah contoh proyek Bapak IoT, seperti apa sih gitu kan yang dimaksud. Nah silakan Bapak Ibu bisa mempelajari lebih lanjut melalui channel YouTube yang disampaikan. Baik Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh produk IoT yang sudah dipakai dan sudah dipasarkan. Dalam hal ini sudah dipakai oleh masyarakat umum, baik pendidikan maupun masyarakat luas. Yang pertama ini ada e-agenda kelas, berikutnya ada abstain PPTK ITB, berikutnya di PPTK ITB itu dikembangkan menjadi absen selfie ya. Berikutnya ada gas smoke detector. Nah, ini Bapak Ibu harus berbangga, insya Allah ini adalah produk yang dihasilkan oleh SMK seperti itu. Ya, oleh SMK dan ini oleh anak-anak kita dibuatkannya seperti itu untuk kaitan dengan produk IoT. Baik, terima kasih. Mungkin itu untuk penugasan dari saya selaku pengampu dari KKGS IoT 2020. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti teknologi internet banking. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan manfaat dari Bu Intan. Mungkin untuk materi saya demikian. Apabila nanti Bapak Ibu ingin ada yang ditanyakan kaitan dengan penugasan, silakan boleh ditanyakan langsung melalui Facebook KKGS 2020 supaya nanti peserta lain bisa mengetahui. Terima kasih Bu Intan. Dari saya mungkin langsung ke Pak Andi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dedi ya. Bapak Ibu, karena waktu sangat terbatas, jadi mungkin nanti untuk pertanyaan kita tampung dulu, nanti bisa di-share di grup Telegram ya Bapak Ibu ya. Jadi biar lebih mengefektifkan waktu pada pertemuan pada pagi hari ini. Jadi selanjutnya ada Pak Andi Rahman dari PT SCM yang akan menjelaskan tentang bisnis proses ya. Pak Andi, sudah siap Pak Andi? Insya Allah, Alhamdulillah sudah siap Bu Intan. Iya, baik. Silahkan Pak Andi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Mirna tadi ya sudah membuka dari direktorat, dan juga terutama nih kepada Ibu Intan yang sungguh luar biasa 8 kali mengawal sebagai host sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Tidak akan terlepas dari peran luar biasa dari Bu Intan. Sekali lagi ya, kita harus mengucapkan terima kasih buat Bu Intan. Insya Allah semua peserta sudah sampai pada pertemuan ke-8 kali ini.
sehat-sehat selalu semuanya meskipun di rumah ya. Salah satu efek di rumah mungkin makin cantik, makin ganteng karena tidak terkena debu sama matahari. Oke, perkenalkan saya Andi Rahman, saya dari PT 11 Cipta Mandiri, saya bekerja di 11 Cipta Mandiri. Selama 1 tahun ini kami bekerja sama terutama dengan SMK Negeri 11 dan juga beberapa SMK lainnya yang insya Allah salah satunya adalah menjual produk dan jasa yang berbasis IoT. Sesuai materi yang ditugaskan kepada saya ingin berbagi nih pada Bapak dan Ibu semua peserta KKGS online ya terutama agar bisa sedikit ada mungkin pencerahan. Memang waktunya sangat singkat sekali tapi saya akan manfaatkan sebaik mungkin, yaitu tentang bisnis proses. Kali ini saya akan kasih tema atau kasih judul, saya kreatif, saya bisa. Karena kan camp-nya camp kreatif ya, maka saya kreatif, saya bisa. Nah, sebelum kita lebih lanjut nih, saya ingin sedikit mengingatkan mungkin ya, arti dari kreatif itu sendiri. Ternyata kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu memiliki daya cipta, arti kreatif itu ya, memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan. Tadi Pak Dedi sudah menugaskan bahwa kita harus ada menyelesaikan tugas. Apa yang dihasilkan? Sebuah alat. Nah inilah kreatif itu memberikan arti di sana, memiliki daya cipta. Jadi Bapak dan Ibu semua harus kreatif dan pada akhirnya bisa menghasilkan karya cipta. Oke, kita lanjut lagi. Saya ingin ingatkan kepada Bapak Ibu semua, fakta hari ini. Bisa lihat di sini ya di layar. Apa yang terjadi di hari ini, terutama kaitannya industri 4.0. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat data nih, jumlah pengguna internet di Indonesia sampai Januari 2020 kemarin berdasarkan salah satu riset dari WR Sosial 175 juta lebih pengguna internet di Indonesia. Luar biasa Bapak dan Ibu semua ya, Indonesia sudah sedemikian familiar dengan internet. Dan ada riset satu lagi nih, semua orang atau bukan semua orang ya, lebih dari setengahnya sudah melakukan pembelanjaan lewat online, lewat marketplace. Ini sebuah informasi yang memang mau nggak mau kita harus persiapkan, terutama untuk Bapak dan Ibu semua bahwa terjadi shifting, terjadi perubahan perilaku belanja dari toko konvensional atau toko tradisional, dan kita semua masyarakat Indonesia sudah terbiasa berbelanja online. Ini sudah disurvei. Nah, 53% ya udah belanja online. Kemudian kita lanjut lagi nih, saya akan sharing apa lagi terkait dengan pandemi COVID. Bapak Ibu semua, ini yang harus kita cermati karena kaitannya dengan mungkin tidak khusus buat Bapak dan Ibu tapi juga buat anak didik kita. Ada mungkin ini kalau kita cermati COVID tidak akan mungkin kemarin ada riset dari Singapura bisa jadi sampai Oktober di Indonesia. Bahkan ada yang bilang ada gelombang kedua. Artinya apa? 1-3 tahun ke depan sampai vaksin itu ditemukan, maka pola bisnis, pola perilaku orang akan berubah kembali. Di sini ada saya ingin perlihatkan beberapa sektor bisnis atau pekerjaan yang tertekan, sulit bertahan. Ada penerbangan, energi, restoran, hotel, perdagangan, konstruksi, dan industri pengolahan dan sebagainya. Bahkan data terakhir dari Kadin 2 hari yang lalu di Detik, mereka bilang 6 juta pekerja informal dan bukan informal, sektor formal sudah dirumahkan dan di PHK, yang PHK 10%-nya. Dari mana saja sektornya? Ada sektor angkutan darat, yang paling banyak itu dari industri tekstil, kemudian angkutan darat, 1 juta orang katanya sudah dirumahkan, kemudian dari restoran, dari hotel, pariwisata, dan sebagainya. Nah, yang ini saya sampaikan, hikmah meskipun ada COVID, ternyata ada beberapa sektor bisnis yang tetap bertahan dan bahkan menunjukkan tren kenaikan. Yang ingin saya perlihatkan kaitannya dengan apa yang Bapak dan Ibu pelajari selama 8 hari atau selama 8 pertemuan kemarin, itu kita ada di sini nih, teknologi informasi dan komunikasi, itu ternyata trennya meningkat. Artinya apa? Kalau kita memiliki atau memilih sektor Internet of Things sudah sangat tepat sekali. Ini adalah salah satu sektor pekerjaan yang akan meningkat, justru dibutuhkan Internet of Things.
Nah, inilah yang tantangan terdekat. Ini kita bicara jangka pendek ya. Tantangan terdekat, dunia kerja, peluang kerja semakin kecil. Kenapa? Karena banyak yang sudah di PHK. Artinya apa? Kalau kita bikin usaha pun, melamar pekerjaan pun, persaingan akan semakin meningkat. Balik lagi, tadi Pak Dedi men-challenge, men-trigger Bapak dan Ibu semua untuk melakukan menyelesaikan pekerjaan ya, sehingga dihasilkan karya. Saya sangat berharap sekali Bapak dan Ibu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Bukan karena akan dapat sertifikatnya, tapi dengan peluang yang dihasilkan atau peluang yang didapatkan, maka kita akan bisa survive. Terutama jangka pendek 1-3 tahun ke depan, masa pandemi, maka Bapak dan Ibu bisa menguasai keterampilan IoT. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kalau bicara setelah menguasai IoT, terus kerja bidang apa, bisnis sektor apa yang bisa dimanfaatkan sebagai peluang, maka saya akan sharing di sini ya. 5 teknologi ini akan ubah sektor bisnis di masa depan. 1, AR VR. Kemarin Bapak dan Ibu sudah dapat materi juga ya dari Pak Jim. Itu beliau sangat ahli ya di multimedia. Nah, salah satunya itu ya, bidang AR VR itu menjadi teknologi yang mengubah sektor bisnis di masa depan. Ada asisten virtual nomor 2, kemudian yang ketiga nih, sensor IoT. Lihat nih, pada 2021 akan ada 1 juta perangkat berbasis IoT yang dibeli setiap jam, setiap hari. Tadi Pak Dedi bilang, mau jadi siapa kita? Mau berperan sebagai apa? Mau penonton, pembeli, atau mau menjadi kreator? Ingat ya, ini saya kasih merah nih. Tanda merah di sini, 1 juta IoT device per jam laku terjual. Jadi kebutuhan masyarakat, tadi sudah diperlihatkan oleh saya, pengguna internet di Indonesia sudah 175 juta orang. Pada akhirnya mereka akan terbiasa dan bahkan menjadi sebuah kebutuhan untuk menggunakan IoT device, peralatan IoT. Bapak dan Ibu semua sudah start lebih awal dengan ada di Camp Kreatif kemarin ya. Bahkan bisa menghasilkan beberapa produk atau project. Itu saya sekali lagi push sampai limit terhebat Bapak dan Ibu semua mumpung lagi di rumah. Coba kreativitasnya digunakan bagaimana sehingga muncul satu karya cipta yang luar biasa. Ada kesempatan tahun 2021 1 juta IoT device per jam akan laku terjual. Nah, yakinkan bahwa Bapak dan Ibu semua selain kreatif juga bisa. Jadi lulusan Camp Kreatif Guru SMK Indonesia ini harus menjadi orang yang kreatif dan orang yang bisa menghasilkan produk. Ini ada beberapa contoh tadi Pak Dedi juga sudah sampaikan. Ada beberapa karya dari anak-anak SMK, anak didik kita ya, dispenser otomatis. Kemudian juga mereka sudah membuat alat pendeteksi kelembaban tanah. Ini juga ada yang parking slot, notification. Kemudian juga ada wastafel otomatis. Ini hanya sebagai ini aja ya, stimulan lah, inspirasi buat Bapak dan Ibu semua. Kemudian juga yang senang hobi miara burung nih, Bapak-bapak terutama ada bisa bikin mesin pakan otomatis. Nah, luar biasa kan? Nah, pertanyaannya, bisakah saya menciptakan produk IoT dan menghasilkan uang darinya? Itu yang selalu menjadi mental block. Saya sudah belajar IoT, tapi saya nggak mungkin lah bisa survive di sana, bisa menghasilkan uang di sana. Terlalu jauh, terlalu susah. Ini nih, saya ingin buktikan nih, Pak Dedi dari SMK 11 terus mendorong perusahaan kita agar mau menghasilkan karya-karya yang bisa digunakan di masyarakat. Tapi sebelumnya saya ingin perlihatkan nih, bisa. Ini ada Agung namanya ya. Agung ini ada lulusan SMK loh, di Purworejo kalau nggak salah. Dia melihat adanya kebutuhan orang tuanya, ibunya dalam hal ini yang sering atau memiliki usaha jualan martabak telur di depan SD ya. Tapi ibunya ini kebetulan penglihatannya sudah terganggu. Agung merasa kasihan, maka Agung buatkan robot otomatis untuk menciptakan memasak telur dadar mini. Apakah ini cuma sekedar membantu ibunya saja lebih mudah? Ternyata tidak. Secara omset, waktu itu sempat ada liputan lagi, itu sampai 3 atau bahkan 4 kali lipat omsetnya. Kenapa? Anak-anak jadi senang jajan di sini, ngelihat robot otomatis bikin kue ataupun telur dadar ya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana seseorang, dan ini bahkan dari warga SMK juga nih,
jualan ataupun menciptakan robot untuk jualan telur dadar. Nah, kalau kaitannya dengan kami, Beda Bisa, PT 11 Cipta Mandiri, kami berinovasi meng-create peralatan di bidang IoT itu tadi atau jasa IoT. Bisa nggak dijual di masyarakat? Alhamdulillah Bapak dan Bapak Ibu semua ya. Terutama salah satu produk unggulan kita ini di develop berdasarkan pengalaman mempelajari IoT selama kurang lebih 3 tahun terakhir nih. Pak Dedi bersama Pak Dwi ya, kalau kemarin Bapak dan Ibu sempat mendapatkan materi dari beliau. Inilah di-develop sebuah starter kit yang memudahkan seseorang yang bahkan mungkin yang tidak berlatar belakang kemampuan di elektronik yang jago ataupun coding yang jago, ini untuk bahkan pemula pun cocok. Starter kit ini kita develop agar orang-orang mampu pada akhirnya ya menghasilkan atau menciptakan sebuah alat IoT. Nah, ini adalah salah satu produk kita yang alhamdulillah dalam beberapa bulan terakhir ratusan unit terjual. Kenapa? Salah satu hikmah dari di rumah aja mungkin orang-orang jadi pada bosan, ingin meningkatkan skill, salah satunya belajar IoT dengan starter kit ini. Ini dirancang khusus untuk mempermudah. Jadi kalau mau diulik ya, dengan starter kit ini bisa mungkin setahun pun nggak habis. Masuk ke website Arduino, banyak proyek di sana. Tapi kita buatkan juga proyek-proyek kecil yang sebagai pemula ya, untuk merangsang Bapak dan Ibu, ada 7 proyek, ada pembelajaran LED, smart switch, kelembaban suhu, gas smoke detector, dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu produk IoT kami, yang alhamdulillah sudah laku, sudah kami jual di marketplace, ada di Tokopedia, kemudian juga di Siplah juga ada, dan juga di Shopee. Nah, ini contoh pertama. Contoh kedua, Bapak dan Ibu bisa lihat, kita menciptakan sebuah IGS system, manajemen untuk mengelola kedatangan tamu atau kehadiran tamu. Dan alhamdulillah, ini respon dari beberapa sekolah, beberapa instansi pemerintahan juga memakai. Ini adalah, sekali lagi ya, ini produk hasil karya kita, yang dalam 1 tahun terakhir ini bisa diapresiasi oleh konsumen, pengguna kita, dan digunakan. Jadi IGS system ini memudahkan pencatatan, tidak lagi pakai paper, ini paperless, masuk ke database, jadi orang yang ditemui yang oleh tamu bakal mengetahui lebih awal siapa yang akan hadir atau datang kepada saya, jadi lebih aman. Oke, itu IGS. Ini yang kedua ya, sudah dipasang juga di salah satu instansi di Pemprov di Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini adalah inovasi kami berikutnya, Smart Absen. Smart Absen ini ada contoh penggunaan, itu kebetulan orang tua siswa yang kemarin lagi di launching di salah satu SMK di Kabupaten Bandung. Mereka senang sekali, orang tua siswa itu. Kenapa? Dengan Smart Absen ini mereka akan dapat notifikasi kalau anaknya hadir di sekolah. Kenapa? Ternyata banyak anak-anak yang dalam tanda petik ya tidak masuk sekolah karena membolos. Mereka ketika di launching, diperkenalkan kepada orang tua siswa, diundang ke sekolah, ada Smart Absen seperti, mereka senang, responnya luar biasa. Ini adalah salah satu, sekali lagi, unggulan produk kita. Dan sekali lagi ya, Bapak dan Ibu semua, ini produk sudah menghasilkan, orang Chinese bilang cuan, uang, money, orang Sunda bilang money. Oh, bukan ya, orang Jerman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, inilah saya ingin mendorong Bapak dan Ibu semua untuk berada di bawah bendera karya SMK. Ini kita buatkan program bagaimana kita inovatif dan kreatif menghasilkan karya berbasis Internet of Things. Jadi jangan cuma sekedar saya sudah terampil, saya dapat sertifikatnya, selesai. Enggak. Harus mulai memikirkan 2021 nih. Orang akan beli banyak produk-produk IoT. Nah, salah satunya harusnya kita produsinnya. Nah, itulah yang saya inginkan sama Pak Dedi tadi, coba sharingkan ya. Nah, jadi memang kita juga membuka peluang kemitraan. Bagaimana kalau Bapak dan Ibu memiliki karya inovasi, kita review, kalau memang cocok dijual di masyarakat, kita ada timnya juga, marketingnya, kita jual di masyarakat, kemudian juga Bapak dan Ibu bahkan, saya belum bisa menciptakan alat, atau saya lagi mendevelop, bisa jadi reseller produk-produk kita, kemudian juga bisa jadi trainer. Sekali lagi ya, saya ingin ingatkan, 1 juta IoT device per jam loh, akan laku terjual tahun 2021. Bapak dan Ibu harus ambil peluang di sana, jangan jadi penonton saja.
Alhamdulillah sudah jam berapa nih? Mungkin 11.40 ya. Jadi itu Bapak dan Ibu semua. Saya memang coba percepat karena saya keep up biar tidak menghabiskan banyak waktunya sedikit. Tapi alhamdulillah materi sudah saya sampaikan terkait dengan bisnis proses. Jadi sekali lagi kalau saya memang titik saya bukan dari teknik Bapak dan Ibu semua, tapi ketika saya ikut pelatihan, karena kebetulan kemarin ini kami memberikan pelatihan Pak Dwi ya, terutama sebagai master trainernya, bukan ke SMK loh, kemarin tuh yang banyak meminta dari SMA. Mereka tuh senang sekali dapat pelatihan keterampilan IoT, dan yang hadirnya pesertanya bukan berbasis atau berbackground dari komputer atau elektro, bahkan jurusan bahasa Indonesia, agama dan sebagainya. Mereka senang. Kenapa? Karena target yang kami buat itu memang cocok sekali untuk pemula sekalipun, dan mereka exciting bagaikan mendapatkan mainan baru. Dan saya ingin mengucapkan sekali lagi juga terima kasih kepada beberapa peserta KKGS yang sudah mempergunakan produk starter kit ini. Saya berharap bisa bermanfaat, dan kami selalu support dengan video training ataupun dengan grup Facebook, sehingga Bapak dan Ibu semua akan terus kami kawal sehingga pada akhirnya bisa menghasilkan atau menciptakan sebuah produk IoT. Nah, itu yang kami harapkan Bapak dan Ibu dipermudah dalam mempelajari IoT. Dan kalau kebetulan memang sekarang lagi COVID, memang kita belajarnya lewat online. Kami itu beberapa kali datang ke sekolah, training online, itu suasananya seneng banget, happy, pada ketawa-ketawa, karena kita buatkan simulasi beberapa kelompok untuk di-challenge membuat coding simple ya, mengefektifkan ataupun menggunakan peralatan IoT. Mereka senang sekali. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada beberapa peserta KKGS saat ini yang sudah menggunakan produk kami. Insya Allah kami akan terus support dan memberikan layanan terbaik. Oke, mungkin materi saya sih cukup sekian ya. Semoga bisa memberikan wawasan baru, semoga bisa bermanfaat, dan juga terutama bagi saya pribadi. Sekali lagi, mungkin ketika kita sharing, maka yang terutama mendapatkan manfaat ataupun yang ingin terus belajar, si pemberi ataupun yang membagikan materi tersebut. Oke, mungkin itu saja Bu Intan kalau materi yang saya sudah sampaikan. Semoga sekali lagi tidak hanya sampai ke pertemuan ke-8 saja, kita akan sediakan sebuah grup sehingga sampai batas waktu pengumpulan tugas di tanggal 2 Juni, Bapak dan Ibu bisa maksimal, bisa efektif. Manfaatkan sebaik mungkin di masa kita sedang di rumah ini, sehingga kita menjadi produktif. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan, salah satunya dengan kita belajar dan berusaha menyelesaikan tugas, mungkin kalau orang Sunda bilang ngabuburit sampai nunggu maghrib ya. Cobalah Bapak dan Ibu semua nanti dilihat, tadi udah dikasih link ya, ada dari Pak Ari, Pak Agus Sukoco dari ITB juga memberikan link YouTube, dari kami juga Pak Dedi sudah memberikan link beberapa proyek yang mungkin jadi inspirasi. Sekali lagi, kalau proyek IoT itu batasannya adalah kreativitas, imajinasi. Bukan, harus saya juga, saya udah pengen bikin penyiram otomatis kok sudah ada. Enggak juga. Mungkin harus sedikit dikombinasikan dengan namanya fungsi yang lain. Mungkin itu saja, Bu Intan, sekali lagi. Terima kasih, semoga sehat selalu semuanya, peserta KKGS sekarang ataupun yang tahun ini, peserta batch online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Pak Dedi, Pak Andi atas sharing materinya. Terutama tadi saya mencatat ya dari pemaparan Pak Andi itu diperkirakan 1 juta IoT device itu akan terjual gitu ya setiap jamnya. Nah itu kan menjadi satu peluang pasar yang sangat luar biasa gitu ya. Dan tentu saja memberikan motivasi kepada Bapak Ibu guru yang saat ini sedang mengikuti workshop KKGS ini untuk berkreasi ya Pak Andi ya, dan bisa menghasilkan gitu.
di masa pandemi COVID ini. Baik, karena kita masih punya waktu, jadi kita sambil menjawab ya beberapa pertanyaan yang masuk. Di antaranya tadi ada beberapa pertanyaan yang berulang, tapi menurut saya sebenarnya sudah terjawab ya. Mungkin perlu penegasan lagi gitu. Dari tugas tadi yang dipaparkan oleh Pak Dedi, ini apakah tugasnya memilih salah satu saja, begitu ya? Tadi mungkin sudah disampaikan ya oleh Pak Dedi bahwa tugasnya itu salah satu dari 4 poin yang Pak Dedi sampaikan tadi ya Pak Dedi ya. Kemudian ketika ada kondisi-kondisi tertentu gitu ya, ada juga yang menanyakan kalau misalnya tugasnya yang lain, ini ada Pak Koberto nih menanyakan kalau misalnya penugasannya itu hanya menggunakan simulasi melalui web tinkercad.com, apakah itu diperbolehkan atau tidak, Pak Dedi? Baik, Bu Intan, nanti mungkin untuk web ini apakah ada device-nya atau seperti apa ya? Nanti mungkin bisa dijabarkan mungkin Japri mungkin Bu. Oh iya, boleh dengan Pak Koberto, nanti bisa Japri mungkin di Telegram ya dengan Pak Dedi ya. Iya, baik. Selanjutnya Pak Dedi, ada pertanyaan dari Ibu Elvina. Apakah jika menggunakan microcontroller Arduino Uno saja boleh? Silakan, itu ada di poin ini Bu ya. Itu ada di poin 2 Bu di sini. Iya, selanjutnya dari Bu Agnes nih Pak. Untuk poin 4, apakah membuat codingan, yang dimaksud di poin 4 gitu, apakah membuat codingan kemudian dikirimkan dan pengumpulan codingnya dalam bentuk Word atau seperti apa? Baik, untuk poin 4 di sini nanti kami akan ada codingnya Bu, Arduino-nya. Nanti silakan diupload di Arduino-nya masing-masing. Terus nanti akan langsung terkoneksi dengan sensor yang kita pasang di Bandung, Bu. Nanti peserta akan menerima informasi mengenai suhu yang berada di Bandung berapa. Untuk metodenya ini nanti direkam saja bagaimana penggunaannya, bagaimana Bapak Ibu mengaplikasikannya gitu. Jadi di videonya Bu, divideokan. Ya, kemudian yang selanjutnya ada pertanyaan dari Pak MD Firdaus dari SMK 4 Jember, Pak. Pertanyaan pertama mungkin ditujukannya kepada PPTIK ITB ya, Pak ya. Beliau menanyakan bahwasanya untuk memajukan pengembangan IoT di Indonesia sudah sampai di manakah kolaborasi antara PPTIK ITB dengan SMK dapat dilakukan, karena kami, beliau dan tim mungkin ya di SMK juga tidak mudah mengembangkan hal ini karena permasalahannya sangat kompleks. Gitu. Itu nanti sepertinya dijawabnya oleh Pak Agus mungkin ya dari PPTIK ITB. Saya kasih mungkin Bu. Oh iya, boleh. Ada pertanyaan lagi nih Pak, sekalian aja ya dari masih dari Pak Firdaus nih Pak. Yang kedua, dari Pak Firdaus dan tim itu mempunyai beberapa prototipe dan sebagiannya sudah digunakan oleh masyarakat sekitar, yaitu smart home system. Apakah dimungkinkan siswa Pak Firdaus ini bisa mendapat pengetahuan lebih dalam bentuk magang online atau pembelajaran online dengan PPTIK ITB atau perusahaan yang bergerak di bidang IoT? Begitu Pak pertanyaannya. Baik Bu, untuk yang poin 1 tadi saya jawab dulu. Pak Firdaus Bu ya, untuk yang PPTIK ITB. Nah, kaitan dengan kerjasama PPTIK ITB dengan SMK sudah sejauh mana? Kita alhamdulillah menjadi sampel mungkin Bu, salah satunya di SMK 11. Untuk saat ini kita lagi mengembangkan, lagi kerjasama dengan PPTIK ITB terkait dengan data center atau terkait dengan platform. Nah, sementara ini kita masih menggunakan platform dari luar yang bersifat gratis, yang insya Allah nanti mungkin alhamdulillah Pak Ari dan Pak Agus Sukoco telah memikirkan space untuk kita untuk SMK. Nanti Bapak Ibu membuat device dan nanti untuk platformnya itu bisa menggunakan yang ITB. Kita target, mungkin ini saya informasi dari PPTIK ITB. PPTIK ITB mentargetkan 1000 node terkoneksi dengan platform tersebut.
Mudah-mudahan bisa segera terselesaikan untuk server data centernya atau platformnya, yang nanti device-device yang siap dikoneksikan itu bisa dikoneksikan melalui server ITB. Kan itu Bu. Terus berikutnya nanti makanya untuk KKGS ini kita tidak cukup selama 1 bulan ini atau 8 kali pertemuan ini. Nanti akan ada program keberlanjutan di mana nanti kami akan coba mengkoneksikan Bapak Ibu semuanya dengan PPTK ITB atau dengan PTSCM seperti itu. Pertanyaan kedua dari Pak Firdaus juga mengenai Bapak tadi sudah membuat untuk smart home. Nah, di sini untuk magang online dimungkinkan Bu, silakan nanti bisa menghubungi, apakah nanti bisa akan melalui PPTK ITB atau PTSCM. Kalau PTSCM mungkin Pak Andi siap ya? Siap Pak? Pak Andi mungkin siap ya Pak untuk siap. Yang ini. Oke, baik, untuk yang PTSCM insya Allah sudah sangat siap, dan mungkin dengan PPTK ITB juga sangat siap. Insya Allah nanti kita akan kolaborasi kaitan dengan yang dimaksud magang online. Insya Allah nanti akan disampaikan melalui grup Facebook mungkin yang untuk 2 orang ya, nanti akan disampaikan. Mungkin itu Bu Intan yang pertanyaan yang tadi ada 2 pertanyaan. Oke, seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Dedi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak mungkin ini ya, Pak Caturta. Bolehkah kalau tugasnya itu per sekolah saja? Karena bisa jadi peserta menerapkan IoT dalam kondisi sebenarnya, sehingga membutuhkan tenaga atau kolaborasi dengan orang yang lebih banyak begitu Pak. Jadi per kelompok tugasnya boleh nggak Pak? Baik, untuk ini mungkin nanti kalau kami di sini tetap berpegangan terhadap instruksi dari Ditpesmk Bu untuk peserta masing-masing, karena nanti tugasnya adalah individu, tetapi nanti akan dikondisikan dulu, akan koordinasi dulu dengan PSMK, atau bisa langsung ditanya ke Bu Mirna atau Bu Tias Bu di sini, mungkin bisa langsung ditanyakan langsung. Tetapi insya Allah kalau kami sih menyarankannya mungkin bisa dilaksanakan per individu dulu mungkin Bu, seperti itu. Iya baik, atau mungkin kalau misalnya proyeknya kelompok, apa istilahnya, laporannya bisa individu gitu ya Pak ya. Maksudnya tiap orang tetap mengumpulkan gitu meskipun pengerjaannya secara berkelompok. Tapi nanti kita kembalikan lagi ke direktorat ya Pak ya. Boleh Bu, boleh dipotong-potong mungkin Bu ya, dipotong-potong nanti tersusun dengan ini. Mungkin silakan coba nanti diberikan gambaran mungkin Bu, seperti itu, bisa japri lah Bu. Iya betul. Kemudian dari Pak Yoharmen nih Pak, menanyakan mungkin ke Pak Andi ya, apakah PTSCM ini mempunyai produk button untuk cerdas cermat? Button cerdas cermat Pak Andi. Oh, cerdas cermat. Bisa kita buatkan. Jadi memang itu kayak custom ya, memang custom. Memang kita juga dalam hal ini tidak membatasi. Sekali lagi tadi saya bilang ya, yang membatasi adalah imajinasi kita dan keterampilan kita. Prinsipnya insya Allah bisa Bu Intan. Mangga nanti bisa dikontak ke kita ataupun ada di grup. Iya baik. Jadi bisa ya Pak ya, bisa diusahakan nanti dengan kontak lebih lanjut ke PTSCM ya Pak ya. Ya. Baik, mungkin ada dari Pak Dedi atau Pak Andi yang ingin menyampaikan closing statement, karena kita masih punya waktu dan pertanyaan di kolom chat ini nampaknya belum ada lagi. Baik Bu, saya mungkin dari pengampu ini Bapak Ibu semuanya peserta KKGS, mohon izin kepada panitia dari Ditpesmk. Kami di sini kerjasama dengan PTSCM sudah lama sekali. Semoga nanti bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya. Apalagi ada program Karya SMK yang insya Allah Karya SMK ini bisa menjadi solusi produk SMK yang mungkin di mata masyarakat masih dianggap nol atau dianggap masih mainan atau hanya sebagai proyek saja gitu. Diharapkan dengan proyek karya dengan program Karya SMK ini, kebetulan saya dari SMK, saya keluar SM, saya juga di SMK sekarang. Semoga itu bisa menjadi stimulan atau bisa menjadi kita
membuat produk hasil betul-betul hasil karya dari anak-anak Bapak Ibu. Dan insya Allah dengan PT SMI juga saya menyampaikan juga insya Allah karya SMK ini bisa membantu untuk teaching factory. Kami sudah melakukan teaching factory dengan kerjasama dengan PT ini. Semoga device yang kita buatkan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang mungkin masyarakat sekarang masih mengandalkan teknologi atau peralatan dari luar. Yang diharapkan yang menjadi kontributor mungkin dari 100% dari luar, kita 20% berkontribusi untuk produk-produk karya anak bangsa. Dan disinilah SMK harus timbul. Dan alhamdulillah terima kasih kepada Dit PSMK, harapan kami secara pribadi mungkin ingin menyampaikan pengetahuan mengenai IoT ini bisa tersampaikan melalui KKGS ini gitu. Dan harapannya Bapak Ibu semuanya program ini berkelanjutan. Kami insya Allah saya sendiri akan coba koordinasi dengan banyak pihak terutama BPT ITB dan PT SCM. Semoga nanti setelah berakhir KKGS ini ada program lanjutan yang program lanjutan tersebut langsung kepada base project, langsung kepada base product seperti itu. Jadi Bapak Ibu langsung membuat produk, langsung kita dampingi. Membuat produk kita dampingi, langsung diaplikasikan seperti itu. Mungkin itu, terima kasih Bu Intan untuk closing dari saya. Terima kasih kepada panitia dari Dit PSMK, semuanya. Bu Mirna, terima kasih. Pak Widi, terima kasih. Pak Dirjen, terima kasih. Dan Bapak Ibu Guru semua, terima kasih. Nanti kita bisa kolaborasi lagi, bisa berbicara lagi di grup Facebook yang mungkin insya Allah sudah dibuatkan. Mungkin terima kasih Bu Intan dari saya, seperti itu mungkin statementnya. Apabila ada yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai penugasan, silakan boleh langsung ditanyakan di grup Facebook seperti itu. Terima kasih Bu Intan. Iya, baik. Pak Andi ada yang mau ditambahkan? Cukup, mungkin saya sih ingin closing statement-nya. Selamat kepada para peserta, selamat untuk pada akhirnya menyelesaikan 8 pertemuan ini. Insya Allah dengan tekad yang membajak gitu ya, tadi udah disemangati oleh Pak Dedi, maka Bapak dan Ibu semua akan semakin tergerak untuk menciptakan dan menghasilkan karya dengan sebaik mungkin. Itu saja, mudah-mudahan di pertemuan ataupun kolaborasi selanjutnya kita bisa tetap berkomunikasi. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu dan Bapak semua peserta KKGS. Insya Allah menjadi hal yang bermanfaat untuk program KKGS. Itu aja mungkin Bu. Ya baik, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi mungkin agak telat masuknya ya, sehingga sudah terjawab tadi di awal ya Pak ya. Seperti misalnya dari Bapak Muhammad Nugraha, kalau pesertanya satu sekolah ada beberapa orang, apakah bisa satu proyek saja? Tadi sudah dijawab oleh Pak Dedi. Tetap untuk pelaporannya individu ya, karena memang sertifikatnya itu diberikan kepada individu gitu. Tapi nanti mungkin ada informasi lebih lanjut dari pihak direktorat dan akan diinformasikan lagi. Kemudian ini Pak Dedi yang mungkin bisa dibantu untuk dijawab dari Pak Anang Cahyo bertanya apakah boleh proyeknya menggunakan open right atau apa ini ya Pak Dedi ya? Open right itu maksudnya ini mungkin ya open source atau gimana ya Bu? Open, nulisnya WRT, open WRT, saya kurang mengerti ini. Oh, boleh nanti mungkin langsung japri aja Bu. Oh iya, siap, baik. Kemudian untuk pertanyaan dari Bu Rini ya, untuk tugas itu apakah bisa diupload di link YouTube dengan channel pribadi atau harus pakai channel KKGS? Bisa channel pribadi ya Pak Dedi ya? Ya, memang untuk Bu Intan ya, penekanan untuk yang ini pelaporan itu diuploadnya ke channel pribadi, bukan ke channel grup ya. Jadi kita hanya menerima linknya saja, silakan.
Iya, baik. Kemudian dari Pak Hairil Anwar, kalau pelaporannya itu hanya video saja atau ada laporan tertulisnya dari penugasan ini? Baik, untuk sementara kalau kemarin KKSI untuk siswa kita ada proposal untuk Bapak Ibu guru, sekarang kita kan sedang menghadapi COVID-19. Mungkin nanti untuk writing-nya atau teksnya itu bisa dinarasikan di video saja, Bu. Jadi jadi narasi aja, Bu, seperti itu. Jadi sementara ini kita menggunakan video saja, sudah insya Allah sudah cukup untuk penugasannya. Gitu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Dedi. Mungkin bisa saya simpulkan ya dari pertemuan kita pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian, untuk penugasannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dedi ya, ada 4 poin penugasan. Untuk detailnya nanti Bapak Ibu bisa akses di materi yang sudah di-share di grup, linknya. Kemudian apabila Bapak Ibu tugasnya di luar 4 poin itu, maka Bapak Ibu diperbolehkan begitu. Jadi tugasnya bukan 4 ya, melainkan memilih salah satu proyek. Dan mohon dicatat untuk deadline-nya itu adalah tanggal 2 Juni 2020. Baik, mungkin itu saja ya Pak Dedi dan Pak Andi karena waktu kita sudah habis. Siap, Terima kasih banyak atas ilmunya, atas sharingnya kepada Pak Andi dan Pak Dedi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mengikuti workshop pada kesempatan kali ini ya, sudah 8 pertemuan ini gitu ya, mendapatkan bukan hanya manfaat untuk diri pribadi, tapi juga nanti bisa men-share ilmu yang sudah didapat dari workshop ini pada orang-orang sekitarnya, tentunya di lingkungan terdekat, di keluarga ataupun di lingkungan sekolahnya. Mungkin ya, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu apabila nanti ada pertanyaan lebih lanjut, mangga bisa ditanyakan di platform Facebook, karena kalau di Facebook itu teman-teman yang lainnya nanti juga bisa melihat, jadi bisa didiskusikan bersama-sama. Itu saja mungkin dari saya selaku moderator, memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita akan bertemu lagi di forum-forum yang lain dan juga kita masih bisa berkomunikasi melalui platform Facebook untuk diskusi lebih lanjut. Saya serahkan kembali kepada Ibu Mirna. Halo Bu Mirna. Iya Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Intan yang telah memandu acara ini sampai selesai. Terima kasih kepada Pak Dedi dan Pak Andi yang telah menyampaikan materinya kepada peserta KKGS 2020. Saya pribadi mewakili Direktorat Pemenang SMK mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan KKGS. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu dan juga untuk Direktorat bisa mengembangkan kembali program-program yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.